Dikenal sebagai satu dari 3 raksasa militer di dunia, tentu tidak ada yang menyangka kalau ada negara yang secara berani mengumumkan ingin perang dengan Rusia. Negara yang dimaksudkan adalah Georgia, yang juga merupakan negara bekas Uni Soviet. Dalam beragam berita, negara ini menyatakan siap perang dengan Rusia jika warganya sepakat bahwa Georgia harus membentuk front anti-Rusia. Sikap dari Georgia ini tentu bukan tanpa alasan. Sampai sekarang Georgia masih merasa kalau mereka bisa mengambil kawasan Ossetia Selatan yang lepas pada tahun 2008 setelah perang 5 hari melawan Rusia. Melihat sikap dari Georgia ini tentu mengundang pertanyaan besar. Sekuat apa militer Georgia sehingga dengan berani menentang Rusia? Nah, membahas kekuatan militer, mari kita mulai dengan membahas personil yang dimilikinya terlebih dahulu. Dari data yang ditemukan, Georgia memiliki 66.000 total personil militer. Total personil ini terbagi menjadi 2, yaitu 61.200 personil aktif dan 5.000 paramiliter. Georgia sebenarnya kekurangan jumlah pasukan, makanya negara ini tidak memiliki cadangan personil sama sekali. Kekurangan personil yang terjadi di Georgia ini kemudian coba ditutupi dengan banyaknya satuan pasukan elit yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas personil militer. Salah satu pasukan elit paling terkenal yang dimiliki Georgia adalah The Fishes. Pasukan elit ini sedang menjalankan sekitar 19 operasi militer di dalam dan luar negeri dan tidak jarang berhadapan langsung dengan Rusia. Di tahun 2008, pasukan elit ini turun untuk melawan Rusia di Perang Georgia. Kemudian tahun 2014 sekali lagi pasukan elit ini turun untuk melawan Rusia pada Perang Donbas di Ukraina. Jadi dari gerakan operasi militer yang dilakukan oleh pasukan elit Georgia ini bisa diketahui kalau Georgia ini memang selalu memilih menjadi musuh Rusia. Untuk menjalankan berbagai macam misi yang diemban, tentu saja militer Georgia ini dilengkapi berbagai senjata api. Kalau mengacu pada senjata api yang digunakan oleh pasukan elit seperti The Fishes, bisa dilihat kalau Georgia ini kebanyakan mendapat suplai senjatanya itu dari negara barat. Utamanya adalah Amerika. Mari kita mulai dari pistol yang menggunakan Sig Sauer P226 yang diproduksi oleh Jerman. Senjata ini menjadi pegangan utama dari The Fishes dengan kemampuan tembak yang bisa mencapai 50 meter. Kemudian ada shotgun yang menggunakan Mossberg 500, pabrikan Amerika Serikat yang sangat cocok dalam misi penyergapan. Berikutnya, ada senapan mesin ringan yang sekali lagi menggunakan pabrikan Jerman, yaitu Heckler & Koch MP5. Kecepatan tembakannya di angka 800 putaran per menit dengan jarak tembak 200 meter. Senjata ini cocok digunakan untuk misi pertempuran dalam perkotaan. Lalu ada senapan serbu yang berasal dari Amerika yaitu M4A3. Senapan ini adalah salah satu lini senapan serbu andalan milik Amerika dengan kemampuan 950 putaran per menit dan jarak mencapai 300 meter. Sebagai tanda kerjasama militer yang baik antara Amerika Serikat serta Georgia, M4 ini bahkan sudah sampai diproduksi di Georgia sejak tahun 2022. Lalu ada lagi nih sniper dari Amerika Serikat yaitu Barrett M59. Senjata ini punya jangkauan yang super jauh mencapai 6,8 km. Dengan kecepatan tembakan 854 meter per detik yang berarti nih hanya butuh 7 hingga 8 detik dor. Tembakan ini mencapai target. Dalam menjalankan sebuah operasi militer juga ya, senjata api yang digunakan itu datang dari penakluk kendaraan militer. Setidaknya ya ada beberapa jenis senjata api untuk tugas tersebut. Mulai dari senapan mesin, di mana Georgia menggunakan M249 dari Amerika Serikat dengan kecepatan tembakan 850 putaran per menit yang bisa mencapai jarak 3,6 km. Kemudian ada juga peluncur granat MK19 yang sekali lagi datang dari Amerika Serikat. Kemampuan menembaknya ada di angka 60 putaran per menit dengan jarak 2,2 km. Kemudian terakhir ada senjata anti-tank atau anti-tank andalan Amerika, yaitu FGM 148 Javelin. Senjata ini membawa 8,4 kg hulu ledak jenis ledakan tinggi yang mampu mencapai target hingga 4,7 km.
Setelah keberhasilan transaksi Javelin ini, Georgia juga diberitakan akan menggunakan rudal anti-tank mutakhir Amerika, yaitu Stinger. Oke, baik, dari senjata api yang digunakan, mari kita berpindah ke alutsista yang ada di militer Georgia. Siapa sangka meski secara berani menentang Rusia dan bahkan mengaku siap untuk perang, Georgia ini ternyata punya unit alutsista yang sangat minimalis. Bisa dilihat mulai dari alutsista angkatan darat yang dimiliki. Dari data yang ditemukan, Georgia ini cuma memiliki 243 tank, 7.187 kendaraan lapis baja, 276 peluncur artileri, dan 165 peluncur roket. Bukan cuma sedikit, alutsista darat yang digunakan oleh Georgia ini juga terkesan jadul. Mari kita ambil contoh di lini tank tempur utama mereka, di mana Georgia cuma punya 2 jenis yang sama-sama warisan Uni Soviet. T-55 yang merupakan tank jadul tahun 1948 dan T-72 yang sudah bertugas sejak 1968. Selain tank, sistem pertahanan udara yang digunakan juga banyak yang ketinggalan zaman karena datang dari peninggalan Uni Soviet, dari AZPS-60 yang muncul tahun 1950. Berikutnya ada ZU-23-2 yang rilis tahun 1960. Kemudian ZSU-23-4 yang juga keluar tahun 1960. Lalu ada 9K-33 OSA yang rilis tahun 1971. Sistem pertahanan udara terbaik yang sekarang digunakan oleh Georgia sendiri adalah Spider milik Israel yang punya jangkauan 50 km. Sayangnya meski Spider ini menjadi salah satu sistem pertahanan udara andalan Israel, ya masih sulit untuk menangani beragam teknologi militer udara Rusia seperti jet tempur Su-57 dan juga drone Shahid 136 yang didapatkan Rusia dari Iran. Kemudian jika kita masuk ke alutsista udara, alutsista yang dimiliki oleh Georgia pun kian minimalis. Dari data yang didapat di Popgangs, negara ini cuma punya 10 jet tempur, 14 pesawat misi khusus dan 47 helikopter. Jika dibandingkan sama Rusia, angkatan udara ini bisa dilumat habis dengan mudah untuk pertempuran udara. Kondisi kekuatan militer Georgia ini makin memprihatinkan jika diulas lagi lebih dalam. Jet tempur yang digunakan negara ini sangat ketinggalan zaman, yaitu Su-25 yang sekali lagi merupakan peninggalan Uni Soviet yang telah bertugas sejak 1975. Tentu pesawat ini tidak sebanding dengan Rusia yang tengah mengembangkan jet tempur generasi ke-6. Membahas alutsista udara dari Georgia, negara yang memang tertinggal jauh ini sekarang tengah mencoba berbenah diri untuk pertarungan udara, utamanya di lini drone. Setidaknya ada drone yang dibuat oleh Georgia atas kerjasama dengan Polandia. Drone tersebut adalah WB Electronic Fly Eye yang merupakan drone pengintai. Kemudian ada juga WB Electronic Warmate yang merupakan drone kamikaze untuk penyerangan. Untuk konsumsi publik, spesifikasi Warmate ini sudah bisa kita ketahui, di mana drone kamikaze ini punya kemampuan sebagai amunisi yang bisa tetap terbang berkeliaran sambil menentukan jalur terbaik untuk mengenai target. Drone ini bisa melaju hingga 150 km per jam, punya daya tahan terbang 80 menit non-stop, dan jangkauan 30 km. Hulu ledak utamanya berjenis daya ledak tinggi yang cocok untuk menghantam alutsista utama seperti tank dan juga bangunan strategis. Nah, setelah melihat lebih jauh kekuatan militer dari Georgia, sepertinya emang agak sulit untuk menilai keberanian mereka ini berperang melawan Rusia mengandalkan kekuatan sendiri aja. Anggaran militer mereka saja ya cuma bisa sampai 286 juta US dollar atau 4,6 triliun rupiah. Nilai ini tentu saja sulit untuk membiayai perang terbuka melawan Rusia. Jadi bisa dibilang sama halnya dengan Ukraina, jika perang pecah antara Georgia dan Rusia, tentu saja negara ini bakal banyak mengharapkan bantuan Barat seperti dari Amerika Serikat dan NATO agar bisa mengimbangi gempuran dari Rusia. Bicara tentang potensi keberpihakan Georgia pada Amerika Serikat dan NATO, hal ini sebenarnya sangat apik untuk dibahas ya. Karena siapa sangka pemerintahan mereka itu terpecah menjadi dua.
Jadi pada Oktober 2023 kemarin, parlemen dari Georgia secara mencengangkan menyatakan hal yang bisa memecat Presiden Georgia yang dituduh nih melakukan konstitusi karena melakukan lobby pada negara luar tanpa pengetahuan parlemen. Wow. Nah, karena berita ini juga, retakan dalam pemerintahan Georgia semakin terlihat bahwa presiden dari Georgia yaitu Salome Zoretsvili cenderung pro-barat, sedangkan parlemennya itu pro-Rusia. Dengan isu yang memanas ini bisa dibilang ya, kalau kesiapan perang yang pernah dinyatakan oleh Georgia bisa jadi cuman angin lewat aja. Karena dalam pemerintahan mereka aja masih terpecah belah. Mirip sama mangkok mama aku. Oke deh Pop Gang, see you!